wa syukran lillahi, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmatnya kita bisa bertemu dengan keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh ilmu ini. Hadirnya saya di sini akan menyampaikan tentang adab berteman. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan teman. Tapi bagaimana kita bisa mencari teman yang baik dan bagaimana kita bisa menjadi teman yang baik untuk teman kita? Menurut Imam Al-Ghazali ada beberapa cara, yaitu adab yang pertama, menunjukkan perasaan gembira ketika bertemu, seperti hadis riwayat Tirmizi, tasyabbuhka fi wajhi ahlika laka shadaqah, yang artinya senyummu di hadapan saudaramu dan temanmu adalah sedekah, dan kegembiraan itu akan menular ke orang di sekitarmu. Dan ada pertemuan yang kedua adalah mendahului mengucapkan salam. Saat kita bertemu dengan orang lain, dahulu ya mengucapkan salam, dan jangan menunggu untuk diberi salam. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, ucapkan salam kepada orang yang lewat, kepada orang yang duduk, kepada yang muda, kepada yang tua, ke yang sedikit dan ke yang banyak. Adab berteman yang ketiga, ramah ketika duduk dan bercengkrama. Kita senangkan kalau kita mempunyai teman yang suka berbicara dengan ramah, dan tidak ada batasan antar teman. Tapi ingat, kita tetap ada batasan untuk duduk dan bercengkrama dengan lawan jenis. Yang keempat adalah melepas teman dengan berdiri saat berpamitan. Ini mungkin terlihat sangatlah sepele. Saat teman ingin berpamitan, kita berdiri dan melepasnya dengan senyuman. Ini seperti kita menghormati teman kita. Kalau kita ingin dihormati, maka kita harus melakukannya terlebih dahulu. Adab berteman yang kelima, memperhatikan saat teman berbicara dan tidak mendebatnya. Saat ada orang lain yang berbicara, kita harus memperhatikan, jangan memotongnya. Dan Rasulullah SAW pernah mengajarkan melalui hadis riwayat Bukhari Muslim yang maknanya, orang yang dimurkai Allah adalah orang yang suka mendebat ke jalan yang keburukan, karena debat menimbulkan marah dan berburuk sangka. Ada berteman yang keenam, menceritakan hal-hal yang baik. Saat kita berteman, jangan ceritakan keburukannya, tetapi ceritakanlah kebaikannya, karena ini akan mempererat persaudaraan dan pertemanan kita. Kita tidak inginkan kalau keburukan kita diceritakan oleh orang-orang. Jadi, ceritakanlah yang baik-baik saja ya. Ada berteman menurut Imam Al-Ghazali yang ketujuh, tidak memotong pembicaraan dan tidak memanggilnya dengan nama yang jelek. Saat ada orang lain yang berbicara, kita tidak boleh memotongnya, tetapi kita mendengarkan dulu. Dan kita tidak boleh memanggilnya dengan nama yang jelek dan membuatnya marah. Kita tidak inginkan kita dipanggil dengan nama yang jelek. Islam sangatlah memperhatikan bagaimana adab diutamakan dalam keseharian. Ini berarti adab perlu dilakukan setiap hari agar jadi kebiasaan kita. Tentu akan lebih mudah jika sejak kecil kita mulai membiasakannya. Jadi lakukan sekarang, mulai kepada ayah, ibu, adik, dan teman-teman kita. Semoga Allah mempermudah kita agar menjadi pribadi yang semakin baik
dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.